Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai distribusi binomial, yaitu materi terakhir kelas 12 MIPA dari matematika peminatan. Nah, kenapa kita harus belajar distribusi binomial? Karena ada beberapa manfaat. Yang pertama, distribusi binomial ini nanti akan mempermudah kita untuk mengetahui besarnya peluang atau nilai harapan yang terjadi dari suatu kejadian. Selain itu, dengan distribusi binomial kita dapat memperkirakan jumlah keberhasilan dari jumlah sampel terhadap suatu populasi. Ya. Nah, untuk materi distribusi binomial ini yaitu KD 3.2, ada beberapa yang harus kita pahami. Yang pertama kaitannya dengan materi prasyarat dulu, yaitu harus mengingat kembali mengenai kombinasi dan peluang. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke distribusi binomial sendiri, kita harus paham dahulu mengenai konsep variabel acak diskrit. Selain itu juga harus paham mengenai distribusi peluang variabel acak. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke dalam materi distribusi binomial itu sendiri. Ya. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa mampu menjelaskan dan menentukan distribusi peluang binomial berkaitan dengan fungsi peluang binomial dan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi binomial, suatu percobaan acak dan penarikan kesimpulan. Adapun materi prasyarat yang harus kita ingat, yaitu yang pertama adalah mengenai kombinasi. Masih ingat ya, kombinasi ini sudah dipelajari di matematika wajib. Masih ingat kan? Kita ingat lagi pengertiannya. Kombinasi ini adalah susunan beberapa unsur tanpa memperhatikan urutan. Kalau yang memperhatikan urutan ini yang kita sebut sebagai permutasi. Nah, kenapa kok hanya kombinasi yang kita ingat? Karena dalam rumus atau penyelesaian distribusi binomial yang kita gunakan adalah untuk yang rumus kombinasi. Rumusnya bagaimana? Nah, jika banyaknya kombinasi R unsur dari N unsur berbeda, maka penyelesaiannya dapat kita gunakan rumus kombinasi R dari N unsur yang tersedia sama dengan N faktorial dibagi dengan R faktorial kali N min R faktorial. Nah, penulisan bentuk kombinasi R unsur dari N unsur yang tersedia ini bermacam-macam ya. Nah, ini hanya salah satu penulisan saja yang sering ditemukan pada buku-buku referensi. Nah, contohnya kita lihat dalam sebuah kotak terdapat 5 bola berbeda warna. Jika Mas Al akan mengambil 2 bola sekaligus secara acak, berapa banyaknya bola berbeda yang diambil oleh Mas Al? Ya. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Dari soal tersebut, dari kotak akan diambil 2 bola. Nah, karena hanya 2 bola yang kita ambil dari 5 bola yang tersedia, maka kita gunakan kombinasi 2 unsur dari 5 unsur yang tersedia. Maka kita gunakan rumusnya 5 faktorial dibagi dengan 2 faktorial kali 5 min 2 faktorial sama dengan 5 kali 4 kalikan 3 faktorial saja, karena di bawah juga memuat nilai 3 faktorial, sedangkan 2 faktorial adalah 2 kali 1, maka kita dapat perhitungannya adalah 10. Jadi dapat kita simpulkan ada 10 kombinasi bola yang berbeda dari pengambilan 2 bola secara acak. Nah,
Ini sedikit mengingat mengenai kombinasi. Selanjutnya kita ingat mengenai peluang. Peluang suatu kejadian yang diinginkan, sebut saja kejadian A, dari semua kejadian yang mungkin atau ruang sampelnya yaitu S, didefinisikan peluang A sama dengan NA per NS. NA sendiri menyatakan banyak kemungkinan kejadian yang diinginkan, sedangkan NS adalah semua kejadian yang mungkin muncul atau sering kita sebut sebagai ruang sampel. Kita ingat salah satu contoh soal melalui salah satu contoh soal. Dalam sebuah kotak terdapat 8 bola hitam dan 5 bola putih. 3 buah bola diambil sekaligus secara acak. Tentukan peluang terambil 2 bola hitam dan 1 bola putih. Jadi pengambilannya hanya sekali, tetapi diambil sekaligus 3 bola. Yang ditanyakan adalah peluang terambil 2 hitam dan 1 putih. Maka kita selesaikan. Di dalam kotak ada 8 bola hitam dan 5 putih, kemudian diambil 2 hitam dan 1 putih, jadi jumlahnya ada 3 bola. Maka jika A itu menyatakan kejadian terambil bola yang diinginkan, yaitu 2 hitam dan 1 putih, maka dapat kita tentukan NA-nya atau banyak kejadian A yang diinginkan adalah dengan kombinasi. Kita hitung kombinasi, kita ambil 2 unsur bola hitam. Dari semua unsur bola hitam ada berapa? Ada 8, di sini 8, dikalikan dengan kombinasi 1 putih. Jadi diambil bola putihnya 1 dari semua unsur yang tersedia. Bola putihnya keseluruhannya ada 5. Maka kombinasi 1 dari 5. Kita hitung 8 faktorial dibagi dengan 2 faktorial kali 8 min 2 faktorial. Sedangkan kombinasi pengambilan 1 unsur dari N unsur yang tersedia, hasilnya pasti sebanyak N. Maka tidak perlu kita hitung, tidak apa-apa, hasilnya ini C1 dari 5 adalah 5. Maka kita dapat nilai 28. Nah, ini untuk NA-nya. Kemudian untuk menentukan NS, ruang sampelnya, untuk ruang sampel yang kita ingat, kita tidak perlu memperhatikan warna bola. Jadi ruang sampel adalah semua kejadian yang mungkin. Artinya tanpa memperhatikan mau dapat bola yang berwarna apa. Yang penting yang kita ambil adalah 3 bola. Dari semua bola di dalam kotak ada berapa? Semua bola di dalam kotak ada 13. Maka ruang sampelnya adalah kombinasi 3 yang diambil bolanya 3, dari semua bolanya ada 13. Maka kita gunakan rumusnya, kita dapat nilai 271. Nah, dari sini bisa kita dapatkan nilai peluang A, peluang kejadian yang diinginkan 2 hitam dan 1 putih, yaitu NA per NS, di mana NA-nya 28 dan NS-nya adalah 271. Sehingga peluang terambil 2 bola hitam dan 1 putih adalah 28 per 271. Sudah ingat ya? Nah, setelah kita review materi mengenai kombinasi dan peluang, maka selanjutnya kita bisa memahami konsep variabel acak. Ya. Nah, kalian semua tentu pernah kan belanja ke pasar buah, setidaknya hanya mengantar orang tua ya. Nah, di pasar buah tersebut tentu saja selain
ada buah-buahan yang beraneka ragam, tentu juga ada penjualnya dan juga ada pembelinya. Nah, jika penjual itu mewakili nilai atau banyak orang yang berjualan buah, contohnya penjual dalam satu hari selama 1 minggu, maka mungkin hari pertama ada 2 orang, kemudian hari selanjutnya ada 10 orang, hari selanjutnya ada 5 orang. Nah, ini adalah nilai atau banyak orang yang berjualan buah. Kemudian pembeli mewakili nilai atau banyak orang yang membeli. Misalkan dalam satu hari orang yang membeli buah kita amati selama 1 minggu, maka bisa saja dalam satu hari pertama yang membeli ada 3 orang, hari kedua ada 8 orang, dan seterusnya. Kemudian untuk buah itu juga dapat dinyatakan dalam suatu nilai tertentu. Bisa dalam satuan unit buah, ada 2 buah apel, 3 buah jeruk, seperti itu, atau mungkin dalam ukuran kilogram. Nah, hal-hal yang demikian ini yang dapat dinyatakan sebagai variabel. Variabel sendiri dilambangkan menggunakan huruf kapital seperti huruf kapital X, Y, Z, dan sebagainya. Sedangkan nilai-nilainya tadi dinyatakan menggunakan huruf-huruf kecil, boleh X, Y, Z, dan sebagainya. Nah, dari sini dapat juga kita tuliskan definisinya dari variabel acak adalah suatu fungsi yang melambangkan sebuah bilangan real dengan setiap unsur dalam ruang sampel. Nah, jenis variabel acak sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah variabel acak diskrit. Variabel acak diskrit ini memiliki nilai-nilai yang dapat dihitung dan diperoleh dari kegiatan membilang atau mencacah. Jadi didapatnya dengan membilang, menghitung 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, sedangkan variabel acak kontinu itu adalah variabel acak yang nilai-nilainya diperoleh dengan cara mengukur atau menimbang. Nah, dalam materi ini kita hanya akan membahas mengenai variabel acak diskrit. Nah, mari kita lebih memahami mengenai konsep variabel acak diskrit melalui contoh soal berikut ini. Ya, Mas Al dan Andin adalah sepasang suami istri. Mereka memiliki 3 orang anak. Tentukan variabel acak banyak anak laki-laki Mas Al dan Andin. Ya, ini Mas Al dan Andin baru viral ya. Agar kalian lebih mudah mengingat materi ini maksudnya. Nah, coba yang pertama kita tentukan dulu, karena di sini ada 3 orang anak, maka kita tentukan terlebih dahulu kemungkinan 3 orang anak tersebut kaitannya dengan jenis kelamin. Kita gunakan bantuan tabel ya. Untuk yang kolom sebelah kiri, coba kita tuliskan semua kemungkinan jika mempunyai 2 anak, berarti laki-laki, laki-laki atau kita singkat LL, kemudian laki-laki perempuan atau LP, kemudian bisa PL, bisa juga PP. Sedangkan yang ketiga kita tuliskan di bagian horizontal di atas, anak ketiga berarti ada 1 anak lagi, kemungkinannya kalau tidak L ya P. Maka dapat kita tuliskan ruang sampel untuk 3 orang anak, yaitu
tinggal kita baca LLL, kemudian LLP, kemudian LPL, kemudian LPP, PLL, PLP, PPL, dan yang terakhir PPP. Nah, dari soal X menyatakan, X besar ya, menyatakan variabel acak banyak anak laki-laki. Jadi variabel acaknya sudah ditentukan di dalam soalnya. Maka X tinggal kita ikuti, menyatakan variabel banyak anak laki-laki. Nah, dari sini bisa kita tuliskan banyak kemungkinan anak laki-lakinya. Kita pakai bantuan tabel lagi. Yang sebelah kiri adalah ruang sampel. Ruang sampel ini nanti kita tuliskan kembali. Kemudian X yang di kanan di sini adalah nilai variabel acaknya. Nah, dari ruang sampel yang ada ini kalau kita perhatikan kaitannya dengan banyak variabel acak anak laki-laki, variabel acak banyak anak laki-laki, maka bisa kita bedakan yang pertama LLL. LLL ini yang mempunyai 3 anak laki-laki, artinya X-nya adalah 3 variabel. Nilai variabel acaknya adalah 3. Kemudian ada yang hanya 2 laki-laki, berarti di sini 2 laki-laki ada LLP, LPL, dan PLL, maka nilai variabel acaknya adalah 2. Kemudian yang laki-lakinya 1, yaitu LPP, PLP, dan PPL, maka variabel acaknya laki-lakinya 1, X-nya adalah 1. Nah, yang terakhir PPP artinya tidak mempunyai anak laki-laki, berarti nilai variabel acaknya adalah 0 ya. Nah, nilai 0, 1, 2, dan 3 ini himpunannya kita tuliskan X besar sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Ini yang kita sebut sebagai variabel acak diskrit. Sedangkan X kecil tadi itu menunjukkan nilai-nilai dari variabel acak, yaitu 0, 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3. Itu ya. Nah, sedangkan distribusi peluang variabel acak diskritnya seperti apa? Perhatikan kembali contoh soal mengenai Mas Al dan Andin tadi ya. Jadi dari contoh soal yang sebelumnya, jika X itu menyatakan variabel acak banyak anak laki-laki, maka kita dapat banyak kemungkinan anak laki-laki seperti pada tabel yang tadi telah kita tentukan. Ya, nih kita tuliskan kembali. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan distribusi peluangnya? Maka untuk menentukan distribusi peluangnya, yang kita cari adalah peluang dari X besar sama dengan X kecil. Jadi kita tentukan nilai-nilai peluangnya pada setiap nilai variabel acak diskrit di sini. Nah, karena yang ditanyakan adalah peluang, berarti kita harus tahu ruang sampelnya dulu. Nah, ruang sampel dari memiliki 3 orang anak adalah berapa tadi semuanya? Ada 8 anggota ruang sampel. Nah, sekarang kita tentukan peluang untuk yang pertama, X sama dengan 0. Artinya di sini tidak mempunyai anak laki-laki. Maka banyaknya kemungkinan tidak memiliki anak laki-laki dibagi dengan ruang sampel. Banyak kemungkinan tidak memiliki anak laki-laki hanya ada 1 elemen, maka 1 per ruang sampelnya adalah 8. Kemudian kita tuliskan 1/8-nya pada kolom dengan X sama dengan 0. Nah, selanjutnya untuk
peluang X sama dengan 1. Untuk X sama dengan 1 berarti banyaknya kejadian memiliki anak laki-laki 1 adalah berapa? Oh ya, ternyata ada 3 kemungkinan, maka 3 per ruang sampelnya adalah 8. Kita dapat nilai 3/8. Yang selanjutnya, untuk PX sama dengan 2, artinya peluang memiliki 2 anak laki-laki. Berarti kemungkinan kombinasi susunan anak laki-laki, 2 anak laki-laki adalah 3, maka 3/8. Nah, yang terakhir adalah PX sama dengan 3, artinya ketiganya adalah laki-laki. Nah, kemungkinannya hanya ada 1 LLL, maka kita tuliskan 1/8. Nah, yang kita sebut sebagai distribusi peluang sebenarnya adalah bagian yang di sini ini. Ya, nah lebih jelasnya kita lihat slide selanjutnya. Jadi, distribusi variabel acak diskrit ini dapat kita nyatakan dalam 3 bentuk, tidak hanya dalam bentuk tabel. Jadi yang pertama tadi kalau kita tuliskan distribusi variabel acak diskritnya seperti ini ya. Jadi tabelnya boleh sebenarnya dinyatakan dalam bentuk vertikal, boleh dalam bentuk horizontal. Nah, biasanya kalau dalam buku-buku dinyatakan dalam bentuk seperti ini, bentuk horizontal. Jadi X menyatakan nilai variabelnya, kemudian Fx fungsi X-nya ini adalah Px sama dengan X-nya. Jadi masing-masing nilainya. Nah, selain dalam bentuk tabel bisa juga dinyatakan dalam bentuk fungsi probabilitas. Nah, jika dalam bentuk fungsi probabilitas maka tinggal kita lihat dari hasil di tabel tadi. Ada beberapa nilai yang berbeda dari Fx, maka kita tuliskan masing-masing. Nah, 0 ini kita tuliskan, kenapa 0 ini untuk menyatakan jika ada X selain nilai X variabel acak yang ada di dalam tabel ini. Maka 0 untuk X lainnya, kemudian ada nilai 1/8. 1/8 ini adalah untuk X sama dengan 0 atau X sama dengan 3. Kemudian ada nilai 3/8 itu untuk X sama dengan 1 ataupun 2. Ini yang kita sebut fungsi probabilitas. Nah, satu lagi dapat dinyatakan dalam bentuk grafik probabilitas. Ya, jadi grafiknya sederhana. Untuk garis horizontalnya ini menyatakan X-nya, nilai variabel acaknya, kemudian bagian vertikalnya ini menyatakan Fx-nya. Maka pada saat X-nya 0 nilainya 1/8, pada saat X-nya 1 nilainya 3/8, X2 nilainya 3/8 juga, dan X3 nilainya 1/8. Nah, yang harus diperhatikan di sini, setiap fungsi probabilitas atau setiap permasalahan di sini, variabel acak di sini merupakan fungsi probabilitas jika memenuhi 2 syarat. Jadi syarat yang harus terpenuhi yang pertama, Fx-nya harus lebih dari sama dengan 0 untuk setiap nilai X. Jadi untuk setiap nilai X semua harus lebih dari sama dengan 0. Kita perhatikan di sini untuk setiap nilai X yang berbeda, nilai Fx semuanya masing-masing lebih dari sama dengan 0. Jadi syarat yang pertama adalah terpenuhi. Kemudian yang kedua, sigma X Fx sama dengan 1. Maksudnya di sini adalah jumlah dari fungsi probabilitas yang ada. Ini kalau kita jumlahkan harusnya hasilnya adalah 1. Nah, kalau kita cek di sini 1/8 ditambah 3/8 ditambah dengan 3/8 ditambah 1/8 hasilnya adalah 1.
Sehingga bisa kita simpulkan Fx ini adalah suatu fungsi probabilitas. Itu ya. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan pada video yang selanjutnya mengenai distribusi binomial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.